Boleh juga Mbak Suci Apa tuh? usul kapan-kapan memang diajak fansnya Mbak Suci untuk saling menganalisa. Karena Mm-mm. jujur kami butuh banyak Masukan-masukan ya. masukan gitu ya. Karena gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci, channel Misteri Suci. Sahabat, ini kita udah nyampe di rumahnya Bang Taufan. Nah, ini ada Mas Kuriti. Mas, sini Mas. Mau bertemu dengan siapa? Mau ketemu sama Bang Taufan. Bang Taufannya ada nggak? Siap, ada Ibu. Oh. Udah buat janji apa belum? Udah janjian. Siap, ditunggu Ibu ya. Iya, oke. Nah, kita suruh tunggu sahabat. Kita tunggu aja dulu ya. Oke. Lagi dipanggil dulu. Nah tuh. Assalamualaikum Bang Taufan. selamat ini sampai juga Mbak Suci. Alhamdulillah. Sehat Bang Taufan? Sehat alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Bang Taufan, wah lumayan juga ya, jauh ya. Saya olahraga juga loh, dari ujung sana ke sini loh Bang. Jalan Bang. Iya. Nih kenalin nih kakak ipar. Oh Bang. Pak Henry. Ya, Bang Hendri, Ya, assalamualaikum. Salam kenal, saya Suci Bang. siap Mbak Susi. Selamat datang. Ya, terima Silakan. kasih. Ayo masuk. Iya. Oke. Izin di shoot nggak apa-apa ya Bang ya? Ya boleh. Wah, ini Banyak burungnya tapi. wah. Ini murahnya semua Bang? Iya. Wah. Wah, tar dulu. Ini apa Bang? Ini ikut lomba nih Bang ya? Iya. Ini Piala semua. Masya Allah, luar Hobi. biasa. Ya sih, kalau namanya hobi itu emang susah ya Bang ya. Kalau namanya hobi ya. Wah, biasa nih Bang Taufan. Duduk, Mbak. Oke Bang Taufan, terima kasih. Nah oke sahabat Misteri Mbak Suci, ini saya sebenarnya nodong Bang Taufan nih ya, karena saya pengen tanya-tanya banyak deh. Nah nanti gimana, saya mau tanya-tanya Bang Taufan, pokoknya ikutin terus channel Misteri Mbak Suci. Oke Bang ya. Iya. Udah siap belum Bang ditanya-tanya Bang? Siap lah. Siap ya? Siap dong. Oh semangat dong Bang. Ya, Oke silakan, ya. sahabat, terima kasih Bang. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Alhamdulillah sahabat Misteri Mbak Suci, sekarang saya bersama Bang Taufan. Iya, Mbak Suci. Terima kasih banyak Bang Taufan sudah meluangkan waktu. Nah. Akhirnya kita bisa ngobrol nih sahabat. Kayaknya udah lama banget ya nggak ngobrol, santai ya. Lumayan ya, udah lama ya. Setahun ada. Setahun lebih ya Mbak Suci ya. Kayaknya ya Bang ya. Setahun lebih ya. Tahun lebih ya. Paling kalau ketemu juga ya cuman sekedar aja ya. Iya, kayak kemarin di TKP kan ya, pas sholat TKP Betul, Mbak Suci betul. hadir ya. Cuman lewat doang ya. Iya. Enggak karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ya Bang ya. Betul. Tapi sehat Bang Taufan ya. Alhamdulillah sehat Mbak Suci. Kemarin baru balik dari Batam. Terus pagi tadi nganter anak, ada lomba marching band di Bogor. Nah ini kebetulan ada tamu spesial mau datang ke rumah, mau nggak mau kita harus pulang segera. Bang, Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Taufan. Iya. Bang Taufan, sekarang kasusnya ini udah mulai sedikit-sedikit terbuka lah ya Bang ya. Alhamdulillah Mbak Suci. Dan gimana ya, saya bilangnya mau mengucapkan terima kasih, jadi mengucapin selamat kepada Bang Taufan gitu kan, karena Bang Taufan udah bisa meyakinkan klien Bang Taufan ya, Danu, Alhamdulillah. yang akhirnya bisa menceritakan gitu ya Bang ya, bisa berkata jujur lah gitu ya Bang. Dan ya. mau menyerahkan diri. Nah, betul itu Bang. Nah ini Bang Taufan, jika Bang Taufan berkenan ya, bisa dijelaskan Bang, apa saja yang sudah diberikan keterangan oleh saudara Danu yang hingga akhirnya pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Jabar sangat meyakini isi keterangan tersebut hingga akhirnya bisa menetapkan 5 tersangka termasuk saudara Danu nih Bang. Ya, prosesnya itu memang agak panjang Mbak Suci, karena ini awalnya ini
dalam BAP Danu yang terakhir itu di pertengahan jalan itu Danu sudah mulai terbuka, karena memang perlu juga kita apresiasi penyidik Polda ini sekarang dalam memeriksa Danu ya khususnya ya, itu memang strateginya luar biasa sehingga Danu itu bisa terbawa dan sampai akhirnya pada saat pertengahan BAP itu Danu sudah mulai membuka. Sebetulnya kita celahnya awalnya dari situ Mbak Suci, sudah mulai terbuka tetapi memang belum jauh, masih dari sempurna gitu ya, tetapi sudah ada clue itu. Dan malam itu setelah saya dikabari oleh tim kita yang dampingi Danu, akhirnya kita ambil inisiatif untuk mengundang Danu ke Kerawang. Pada saat ke Kerawang itu untuk ketemu sama saya, dan di situ juga sudah mulai kita interogasi Danu lebih dalam lagi sampai akhirnya finalnya itu di kediaman keluarga Walilis. Nah di situ kita keluarga semua berkumpul dan akhirnya Danu menceritakan seluruhnya lah. Dan setelah Danu menceritakan seluruhnya, ya kami tawarkan bahwa penyesalan ini juga harus ada keberlanjutannya gitu ya, agar secara spiritual ya kita berharap almarhumah juga bisa memaafkan gitu. Terus yang kedua, kebetulan keluarga Bu Tuti ini, Wak Yeti, Wak Lilis, dan ibunya Danu ya, ibu angkatnya Waida itu juga secara hati nurani memaafkan Danu, mengikhlaskan Danu, dan tetapi dengan syarat Danu harus berani untuk membongkar. Akhirnya Danu malam itu minta maaf, semua cium kaki keluarga, ya memang harus sekali suasana waktu itu, dan Danu berniat untuk membongkar semuanya gitu. Akhirnya lusanya itu kita jemput Danu hari Senin pagi, jam 3 jam 4 pagi itu kita datang ke kediaman untuk jemput Danu. Ya akhirnya kita pada hari Senin tanggal 16 kalau nggak salah itu kita datang ke Polda. Kita sampaikan niat kita. Memang Polda agak kaget juga karena nggak ada persiapan, nggak ada surat panggilan dan lain-lain. Terus setelah kita komunikasi dengan penyidik, kita sampaikan bahwa bla 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 bla, akhirnya Danu di BAP. Jadi bukan serta-merta menyampaikan lewat cerita ya, artinya di BAP sampai sekitar jam 1 jam 2 pagi di BAP. Dari jam kita hadir sekitar jam 11-an deh, jam 10 jam 11-an pagi itu di BAP sampai jam 1 atau jam 1 atau ya sekitar jam 1 jam 2-an deh kalau nggak salah ya. Dan setelah itu ya karena kita serahkan semua kepada penyidik, ya akhirnya terjadilah penjemputan dan penetapan tersangka itu Mbak Suci. Dan akhirnya Danu ditahan. Ya, karena Danu memang konteksnya dia menceritakan semua bahwa dia adalah sebagai bagian dari pelaku yang saat itu memang menjalankan perintah gitu ya. Jadi ya Danu menyerahkan diri sebagai pelaku, makanya dia juga jadi tersangka juga gitu. Gitu Mbak. Bang Tovan ini kan dampingin Danu udah 2 tahun ya Bang? Iya. Lebih ya Bang ya? Iya 2 tahun lebih. Lebih ya? 2 tahun kurang deh ya. Nah ini mungkin dari sahabat misteri Mbak Suci juga penasaran ya, apa sih Bang perasaan Abang pada saat itu ketika Danu mengatakan semuanya itu Bang? Iya, kita itu shocknya pada saat pertengahan BAP yang dia di BAP terakhir itu, karena saya juga belum tidur, teman-teman belum tidur yang di Jakarta masih monitor tim kita yang mendampingi Danu. Nah pertengahan ketika Danu menyampaikan hal yang berbeda jauh dari BAP sebelumnya tentang apa yang ada dalam kejadian, wah kita shock sekali Mbak. Dan malam itu memang kita langsung rapat, kita jam 2.30 itu kita rapat telekonferensi dengan tim hukum semua. Saya putuskan besok untuk membawa Danu ke Kerawang gitu. Memang shock semua, apalagi pada saat di kediaman Walilis ketika semuanya sudah gamblang, Danu bercerita bagaimana apa yang dia lakukan, itu sudah kita shock. Keluarga lebih shock lagi gitu ya, lebih shock lagi, luar biasa lah waktu itu kejadian malam itu, tangisannya luar biasa ya. Kami juga campur aduk antara kesel, antara marah, tapi di satu sisi ya komitmen dia untuk menyerahkan diri itu menurut kami merupakan
langkah yang sangat baik dan patut saya apresiasi gitu Mbak Suci. Iya Bang. Nah terus Bang Tovan kan sebagai lawyer Danu ya Bang ya. Apakah yakin jika semua sudah disampaikan oleh Danu? Ada nggak yang terlewat atau dengan kata lain sudah disampaikan semuanya gitu sama Danu? Iya. Kita perlu tahu bahwa proses kasus ini kan sudah 2 tahun lebih ya Mbak ya. Artinya Danu itu sudah mungkin lebih dari puluhan kali, bahkan mungkin lebih dari 100 kali itu diperiksa dan lain-lain gitu ya. Artinya secara mentality dia juga sangat tertekan dan sangat terganggu. Kami juga pernah mengungkapkan bahwa di luar dari BAP resmi kan Danu juga banyak dijemput-jemput orang yang mengklaim dia adalah oknum dan lain-lain, tetapi nggak ke polisi tapi kemana, sehingga pada akhirnya dia mampu untuk bercerita yang sebenarnya. Itu menurut kami sudah satu poin positif, walaupun ya sampai hari ini kami juga tetap berharap, ini kan sekarang memang sudah kewenangannya polisi ya Mbak ya, artinya karena sudah tersangka, kita semua sudah serah bongkoan dengan polisi bagaimana pola mereka menyelidiki, kita hanya mendampingi pada saat diperiksa dan lain-lain. Sampai hari ini sih yang kami ketahui gitu ya, dicocokkan juga dengan olah TKP yang sudah 2 kali ini ya, semua yang disampaikan Danu sudah cocok dengan apa yang disampaikan, apa juga yang ada pada saat rekonstruksi atau olah TKP gitu Mbak. Tetapi ya kita berharap semoga ada pengembangan baru, pendalaman baru dan lain-lain gitu Mbak. Baik. Nah Bang Tovan dan ini Bang Tovan juga ya, yang sebagai kan sekarang profesi sebagai lawyer atau sebagai salah satu penegak hukum, sangat meyakini jika klien Abang hanya menyebut 4 nama lain yang saat ini sudah ditetapkan tersangka, atau Abang tidak ada kecurigaan ada beberapa nama yang masih sengaja disampaikan oleh klien Abang. Masih ada yang ditutupin nih gitu Bang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa semua kan sekarang sudah ranah kepolisian gitu ya. Dan saya yakin karena dari awal saya duga Danu ini adalah satu objek yang akan dijadikan tumbal dalam perkara ini. Terus yang kedua, Danu ini juga tidak masuk dalam motif, dan kami yakini bahwa proses pembunuhan ini sudah sangat direncanakan Mbak Suci sejak jauh sebelum terjadi pembunuhan itu. Ya kami juga meyakini bahwa tidak mungkin Danu akan mengetahui 100% gitu ya. Tetapi kalau dari berita-berita atau dari proses rekonstruksi memang sedikit ada dugaan kami bahwa pelaku ini lebih dari nama-nama yang disebutkan atau nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Karena mengingat proses ini terlalu panjang, tidak bisa diungkap gitu ya. Sejak awal kami melihat proses kejadian pembunuhan yang sudah janggal, misalnya tidak ada Excel pintu yang rusak gitu ya. Terus semua ini tertata rapi sampai bagaimana pengolahan narasi-narasi, pengolahan media yang luar biasa gitu ya. Masing-masing saksi ini punya argumen dan pembelaan masing-masing. Nah ini menurut kami ini satu perencanaan yang luar biasa gitu Mbak Suci. Nah kita berharap ya semoga polisi bisa mendalami dengan maksimal, dan ya syukur-syukur karena sekarang polisi sedang fokus mendalami yayasan, saat ini polisi sedang fokus mencari motif. Ya ketika kita mengetahui motif sesungguhnya apa ya, kemungkinan besar bukan hal yang tidak mungkin ada tersangka-tersangka lain gitu. Di luar dari yang 5 ini ya, yang 5 ini gitu. Yang ditetapkan tersangka itu ya. Iya maksudnya. Oke baik. Nah ini sahabat Misteri Mbak Suci jangan terlalu serius banget nih ya Bang Tovan. Saya tegang banget nih. Sama ini diwawancara sama abis cantik bener Mbak Suci nih sama. Ya kan cewek ya sahabat ya. Iya. Ya ampun bener ya, kita tuh udah lama banget nih nggak ngobrol banget sama dari Bang saya Tovan beratnya berapa Mbak waktu itu 9. Oh iya, sekarang kelihatan kurusan. Sekarang sudah agak seksi sedikit. Ini sengaja diet atau memang pikiran Bang? Campur aduk. Tapi memang kegemukan bahaya juga Mbak Suci. Bahaya juga.
Yang penting Kalau kita ini kan enteng. iya harus olahraga bang, Iya, biar iya, sehat, iya. pola Betul, makan betul, dijaga. betul, Gitu. betul. Apalagi sekarang kan bang Tovan ini lagi sibuk nih sahabat. Waduh. Saya dengar-dengar katanya ini ya bang ya, jadi Apa tuh? bacalek nih bang ya. Amin, Boleh kali amin. bang kasih bocoran lah sedikit, kira-kira Apa tuh? dapil mana? Ya, tapi ini nggak ada ini ya, nggak ada, nanti jangan Unsur. sampai wah Bang Tovan jadi pengacaranya kasus Subang dikira kita mau dompleng. Nggak. Saya kebetulan alhamdulillah saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Jabar 7. Jabar 7 itu Kerawang, Bekasi, dan Purwakarta. Jadi kalau saya dapil Subang agak bahaya nih Mbak Suci. Gitu ya, mohon doanya Mbak Suci, semoga dilancarin semua. Tapi kalau itu ya dari mana nih bang? Boleh kasih tahu nggak bang? Apanya? Partainya. Partai Golkar. Oh, Partai Golkar, sahabat. Dan sekarang juga lagi rame nih ya bang, mau 2024 ya bang ya? Iya, Pilpres ya. Pilpres iya, ya. Pilpres. Berarti lagi sibuk-sibuknya di bang Tovan ya. Kemarin dari Batam. Apa? Ini aja acara partai kan luar biasa. Betul. Mbak Suci. Tapi ya itu tadi, kita harus profesional dan kita berusaha untuk membagi waktu. Karena kasus Subang ini menurut kami juga prioritas gitu ya Mbak Suci, karena sudah 2 tahun lebih, jauh sebelum kita punya niat mau nyalek kita sudah ngurus kasus Subang. Doa saya, harapan saya ya sebetulnya di bulan-bulan ini kasus Subang segera terselesaikan ya Mbak Suci. Biar setelah itu tinggal kita berjuang di pengadilan, majelis hakim memutuskan, nah kita sudah tinggal fokus untuk pencalekan gitu ya. Gitu Mbak. Jadi warga Karawang, Bekasi dan Purwakarta nih kita dukung Bang Tovan. Amin. Ya ini sebenarnya penggemarnya Bang Tovan tuh banyak loh bang. Kalau masuk ke channel Misteri Mbak Suci juga di kolom komentar waktu pas lagi live ya, komentarnya bagus-bagus. Terima kasih banyak penggemar Mbak Suci. Oke sahabat, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi ya bang ya. Iya. Nah, Bang Tovan nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan hasil pengajuan klien Abang sebagai GC ke LPSK? Apakah sudah dapat persetujuan? Kapan kira-kira jawaban tersebut diterima Bang? Ya, alhamdulillah kita sudah mendatangi langsung. Jadi awalnya kita mengajukan permohonan GC di Polda, Mbak. Setelah itu kita datang langsung mengajukan ke LPSK. Dan berikut dengan kronologis dan lain-lain kita sudah sampaikan. Terus alhamdulillah juga responnya bagus. Tidak sampai 1 minggu itu LPSK kan seperti yang kita ketahui sudah ke Polda. Kemarin sudah ketemu Danu. Bahkan LPSK juga setelah ngobrol banyak sama Danu juga kelihatannya sangat positif, ingin membantu Danu untuk secara mentalitinya, secara psikologisnya dan lain-lain gitu ya. Terus kita dengar juga LPSK sudah ketemu sama Yoris, sudah ketemu sama keluarga Ibu Tuti gitu ya. Ya kita berharap hasilnya nanti akan dikeluarkan rekomendasi untuk Danu sebagai JC gitu Mbak. Ya kita tunggu proses karena sampai hari ini mungkin minggu depan akan ada komunikasi antara LPSK ke kita sebagai pemohon. Nanti kita tunggu saja kabarnya gitu Mbak. Oke, kita tunggu aja kabarnya ya. Betul, gitu. Oke. Nah sekarang ini kan ini Bang, menginjak terkait olah TKP ya Bang ya, atau pencarian barang bukti di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 yang terakhir kemarin ya. Apakah bisa dikatakan 100% apa yang ditunjukkan Danu terkait barang bukti yang dicari semua ada keberadaannya dan kecocokannya? Jika tidak lengkap barang bukti apa yang sepengetahuan Abang Tovan nih tidak ditemukan di TKP dan yang ditemukan apa saja Bang? Ya, perlu saya ceritakan sedikit Mbak Suci bahwa pada saat kita kemarin olah TKP itu khusus untuk Danu itu hanya apa yang terjadi pada saat kejadian pembunuhan di dalam rumah dan sampai proses almarhumah itu berada di mobil Alphard dan lain-lain. Jadi memang Danu tidak dalam posisi yang menunjukkan satu tempat itu, memang murni kegiatan yang diadakan oleh penyidik Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Dir Krim Umnya ya, Pak Surawan. Itu memang mereka ada olah TKP untuk sekitar kediaman gitu ya, dan menggunakan dengan personil juga alat detektor juga saya lihat itu Mbak.
Tetapi memang itu tidak dalam satu bagian terkait masalah Danu. Danu itu hanya fokus untuk rekonstruksi pada saat di dalam rumah kejadian pembunuhan itu gitu. Jadi itu memang murni agenda penyidik gitu, Mbak. Tapi terus ada temuan-temuan nggak? Kalau yang kami perhatikan tuh ada beberapa temuan, Mbak. Di antaranya kayak sarung golok gitu ya. Terus ada beberapa apa namanya itu kabel, apa sih namanya itu, kabel data atau apa gitu ya. Terus ada casing, ada pakaian juga kalau nggak salah deh ya. Tapi itu memang langsung diamankan oleh tim penyidik atau Inafis dari Polda Jawa Barat gitu. Oke. Nah, ini Bang, kemarin kan usai olah TKP dari hari Selasa 24 Oktober 2023 ya Bang. Nah, sempat disampaikan di depan publik jika apa yang disampaikan tersangka Danu terbukti di saat olah TKP, dan sebutkan semoga 3 tersangka lainnya masih yang di luar itu Bang, yang belum ditahan ya Bang ya, segera ditangkap lagi karena terkait dan apa di lokasi, dan bahkan Bang Topan sampaikan semoga ada tersangka lagi. Pertanyaan kami nih Bang, seyakin apa nih Bang Topan atas pernyataan tersebut dan didasarkan hal apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Bang. Ya, yang kita yakini ini karena pernyataan Danu ini kan bukan pernyataan saksi Mbak Suci. Pernyataan Danu ini adalah pernyataan yang dia sebagai pelaku. Artinya kita sudah punya satu sedikit keyakinan bahwa apa yang disampaikan Danu insya Allah itu sesuai yang dia alami, yang dia lakukan dan lain-lain. Dan saya lihat juga kan polisi ini sedang mendalami motif ya. Artinya kalau bicara motif, nggak mungkin ada kejadian pembunuhan tanpa ada sabab musababnya, itu nggak mungkin. Pasti ada sabab musababnya, harus ada gitu loh. Kenapa sih Bu Tuti sama Amel ini bisa dibunuh kan gitu kan? Ini kan harus ditarik ulur dengan dicocokkan juga dengan rekonstruksi, dengan apa yang Danu dengar, apa yang nanti polisi akan akan dicocokkan juga dengan BAP saksi yang lain dan lain-lain gitu loh Mbak. Jadi kenapa saya sampaikan itu dalam media? Ya satu, memang tersangka sudah 5 orang dan kita tahu 3 ini belum ditangkap, makanya harapan saya agar segera ditangkap. Kedua ya, apabila memang ini ada indikasi atau dugaan bahwa ada tersangka lain, ya kami juga berharap tersangka ini segera ditangkap, segera ditetapkan tersangka juga gitu loh Mbak. Ya karena kalau kami melihat, ya saya juga banyak nih kebetulan melihat channel Mbak Suci kan, sudah dari dulu apa namanya mengawal kasus Subang ini sampai ketemu si A, si B, orang tidur, Mbak Suci masih di lokasi ya kan. Jadi saya banyak melihat juga, artinya memang ada dugaan-dugaan, dan saya yakin juga analisa masyarakat ya Mbak Suci ya, bahwa pelaku ini pasti rame-rame membuat rencana yang luar biasa hebat, sehingga mereka sudah bisa memprediksi bahwa perkara ini akan bisa kita buat zong, akan bisa kita buat kabur, akan bisa dibuat sama pelaku bahwa perkara ini tidak bisa diungkap. Jadi skenario ini memang sudah dibuat gitu Mas. Artinya dengan semangat Polda Jawa Barat dalam hal ini, penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirnya itu Pak Surawan, ini saya apresiasi sekali Mbak Suci, karena beliau benar-benar pengen mengungkap kasus ini agar tidak jadi PR atau tidak jadi beban moral para kepolisian gitu, mengingat perkara ini sudah sangat lama gitu Mbak Suci. Ya kita berharap ada tersangka lain lah. Sampai sebenarnya ini berapa sih pelakunya nih? Pelaku itu kan bukan hanya yang eksekusi. Pelaku itu bisa yang merencanakan, membantu ini, bagaimana caranya barang ini bisa pindah, bagaimana caranya ini bisa polisi datang, olah TKP kabur, nggak jelas. Nah ini kan semua ini kan turut membantu ya. Artinya kalau sudah berhasil diungkap rencana ini, saya yakin kemungkinan besar tersangka lebih dari 5 mungkin ya. Kita tunggu saja Mbak Suci nanti dari penyidik ya. Gitu. Berarti memang sudah ada tugasnya masing-masing gitu ya Bang ya? Kalau analisa kami sih sudah Mbak, karena ini pembunuhannya sangat tidak wajar gitu loh Mbak, sangat tidak wajar. Dan ya tetapi lagi-lagi filosofi kita bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna Mbak Suci. Artinya saya percaya itu. Ya alhamdulillah buktinya hari ini sudah mulai terang. Syukur-syukur
berapa hari ke depan lebih terang lagi gitu Mbak Suci. Amin Bang. Nah ini Bang, terkait OOJ nih ya Bang, kan tadi juga sempat jelas Mbak Abang ya. Nah, apakah menurut pengamatan Bang Tovan selama ini dalam dampingi klien saudara Danu, apakah melihat atau memiliki keyakinan bakal muncul orang-orang yang bakal banyak terlibat sebagai OOJ tersebut Bang? Nah ini menurut Bang Tovan bagaimana nih Bang? Iya, kalau kita lihat ya Mbak, kasus ini sudah 2 tahun lebih, sudah pasti ini ada OOJ gitu ya. Sudah pasti ada OOJ, sudah pasti ada, sorry ya suara anak nih ya. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sudah pasti ada oknum-oknum yang mencoba untuk menghalangi, yang mencoba untuk mengaburkan, yang mencoba untuk mempolarisasi perkara ini sehingga masyarakat tuh dibuat bingung, polisi dibuat bingung gitu. Itu sudah pasti ada Mbak, sudah pasti ada. Dan itulah sekarang polisi ini sedang menggalang motif. Ketika motif ini benar, misalnya contoh motif ini adalah harta, harta ini putarannya di yayasan. Nah yayasan ini ada apa? Kalau hanya dana bos 30 juta nggak mungkin sehebat ini, mungkin ada dana yang lebih besar kan gitu Mbak Suci, yang sebenarnya mau dihimpun, sudah siap bagi-bagi, sudah siap pengaturannya, tiba-tiba ada yang nggak setuju atau apa, terjadi konflik sehingga terjadilah perencanaan ini seperti itu. Jadi menurut saya dalam kasus Subang ini karena perencanaannya luar biasa hebat sehingga sudah saya pastikan, saya duga kuat pasti ada OJ-nya di sini, pasti ada oknum itu. Dan ini saya dengar info update dari Polda, mereka sedang mendalami itu gitu Mbak. Ya kita lagi-lagi mesti kita support dan kita dorong kepolisian Mbak Suci biar mereka istiqomah, tegak lurus, gaspol untuk membongkar kasus ini gitu Mbak Suci. Nah ini Bang, kemarin tuh juga saya lihat di media dari pihak kepolisian Polda Jabar pun juga Pak siapa Dir Surawan ya kan udah mulai melirik Banpol tuh. Nah, dulu kan Abang sempat pernah menanyakan keberadaan Banpol kan ke penyidik Polres, cuman belum ada hasilnya Bang. Hasilnya zong. Nah, ini menurut Abang gimana nih Bang terkait itu? Jadi gini Mbak, kita sudah ikut juga melaporkan terkait kejadian di tanggal 19 karena kebetulan ada klien kita di situ ya. Dan waktu itu kan awal-awal kan Yoris juga masih jadi klien kami. Sehingga kami juga banyak menggali kejadian 19. Dan kejadian 19 itu yang kita tahu sama-sama bahwa ada 2 kejadian Mbak. Yang pertama kejadian di mana Danu diinstruksikan untuk jaga di TKP. Dan kemudian Banpol datang, tiba-tiba Danu diajak ke dalam, kunci sudah dipegang sama Banpol dan langsung ke TKP. Dan ke TKP itu judulnya adalah menguras bak kamar mandi. Yang jadi pertanyaan kita dari dulu adalah satu nih. Salah satunya adalah Banpol ini punya surat tugas atau tidak, dan kapasitasnya apa? Karena ini baru 1 hari kejadian pembunuhan terjadi dan sudah di Polisland, gitu loh. Sehingga itu yang menjadi kecurigaan kita. Ada apa Banpol datang dan menguras kamar mandi? Bak itu tujuannya apa? Apakah menguras kamar mandi itu benar-benar untuk menghilangkan barang bukti? Apakah menguras kamar mandi itu hanya untuk membuat Danu jadi bau amis darah dan lain-lain, sehingga ini akan korelasinya pada saat anjing pelacak hadir ke sana. Nah ini kan kita nggak pernah tahu. Kita serahkan ke penyidik cerita ini dan kami minta untuk ini untuk didalami gitu Mbak. Yang kedua, sorenya itu ada kejadian lagi, berbondong-bondong ramai datang, ada salah satu tersangka juga, ada keluarganya juga, ada oknum yang katanya penegak hukum atau polisi keluarganya juga, dan ada beberapa orang lagi yang pada saat itu kita dengar di berita media bahwa saya kalau nggak salah dengar di channel Indra Zainal kalau nggak salah Mbak, itu pada saat podcast ada salah satu saksi menyampaikan bahwa tujuannya datang hanya untuk mengambil kucing. Nah ini juga menjadi catatan buat kita, buat apa hanya mengambil kucing. Kalau kucing itu dibeli almarhumah dengan harga, kan kucing itu banyak jenis yang Mbak ya, jenis yang mahal atau apa ya boleh lah. Ini kan kita dengar kucing ini kucing liar yang dipelihara di situ, dikasih makan di situ sehingga
betah gitu tinggal di situ. Jadi kenapa kok rame-rame hanya untuk mengambil kucing? Nah ini kan perlu kita pertanyakan juga, dan itu kejadian 1 hari setelah kejadian Di tanggal gitu loh, Pak. 19 Iya, gitu sehingga semua ini kita rangkum dan kita juga ikut kita sampaikan ke penyidik, ya tujuannya hanya untuk semoga bisa menjadi bahan penyidik untuk bisa mendalami perkara ini. Kalau ternyata nggak berguna ya nggak apa-apa, kita kan namanya upaya ya Mbak ya, kita ini upaya untuk membongkar kasus. Jadi ya kita berharap upaya kita ini juga menjadi kesyukuran terhadap keluarga korban semua gitu ya, karena tanpa ada pergerakan dari masyarakat, media, YouTuber, kita semua ya kasus ini mungkin begini-gini aja gitu, atau mungkin hilang dari peredaran kan gitu ya Mbak ya. Jadi bisa aja tenggelam juga Ya ya Bang, bisa Mbak, benar-benar. Iya Bang. Oke Bang, nah ini sesuai keterangan dari Kombes Pol Surawan ya, Iya. nanti hari Rabu atau Kamis Iya. katanya kan akan ada prarekonstruksi. Apakah Abang sudah dapat tembusan Bang? Sudah kita sudah diinfokan. Jadi infonya memang TKP ini sekarang lagi dikembalikan dulu seperti semula, dan kita dapat info juga update bahwa ini kan barang-barang ini kan banyak yang di rumahnya salah satu tersangka nih, Bu Mimin kalau nggak salah ya. Nah ini barang-barang lagi sudah mulai diangkut untuk kembali ke TKP gitu. Jadi nanti mungkin prarekonstruksinya benar-benar sesuai dengan posisi rumah pada saat itu gitu Mbak. Gitu. Kalau nggak hari antara Selasa, Rabu, Kamis inilah kita masih standby aja. Karena waktu itu juga saya lihat di berita kan kondisi dalam rumah TKP itu kosong ya Bang ya. Sekarang ya, sekarang ya kosong. Iya masih ada sih Mbak, kayak busa-busa yang dulu bekas ada darahnya gitu-gitu ya, yang tempat Bu Tuti itu gitu masih ada sih. Tapi yang lain kosong, ruang tengah kosong ya. Kursi-kursinya itu tadi sudah dikembalikan. Infonya sih tadi atau kita belum tahu entah apakah hari ini atau besok, tapi mau dikembalikan semua dulu. Jadi disusun seperti posisi awal lagi gitu ya. Oke nih Bang, terakhir ya. Takutnya Bang Topan bosan ditanya terus sama saya ya. Jadi udahlah terakhir nih ya. Nah ini Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pasal KUHP berapa yang ditersangkakan ke klien Abang yang saat ini sudah ditahan, dan berapa ancaman hukumannya Bang? Iya, kalau kita sih kan karena Danu ini bagian dari pelaku ya Mbak ya, tetapi kita meyakini bahwa Danu ini tidak akan mungkin masuk ke dalam motif ya, itu yang pertama. Yang kedua, Danu ini melakukan semua apa yang dilakukan pada saat kejadian itu murni instruksi dari tersangka Y gitu ya, sehingga ya kami berharap hukuman Danu ya apalagi bisa diterima JC-nya gitu ya Mbak ya, untuk terus membongkar kasus ini ya pastinya serendah-rendahnya gitu ya. Artinya Danu turut serta atau sebagai pelaku pun, tetapi bukan pelaku utama gitu loh Mbak. Ini kan pembunuhan berencana ya, artinya pasal 340 ya hukumannya ada hukuman mati, seumur hidup 20 tahun ya. Kita berharap dengan Danu membongkar semua ini ada satu kebijakan untuk bisa Danu serendah-rendahnya gitu. Tapi apapun itu kita tetap menjunjung tinggi hukum kita, dan kita tetap pasrahkan kepada kepolisian yang menyidiknya, dan kita nanti akan buktikan pada saat pembuktian di persidangan gitu loh Mbak. Persidangan ya? Betul. Oke, baik Bang Topan, terima kasih banyak ya. Luar biasa ya sahabat ya. Sekarang karena memang udah lama juga, jadi agak tadi sedikit lumayan tegang-tegang juga ya. Karena posisinya sebetulnya juga bukan tegang, tapi ini kan Mbak Suci ini spesial. Jadi kita malah minder. Enggak juga sebenarnya sahabat, kalau pengen tahu tuh udah lama banget. Ayo Bang ngopi Bang, ayo. Tapi Bang Topan ini sibuk banget nih sahabat ya. Benar. Jadi baru sekarang kesampaiannya gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa lah ya Bang ya. Silaturahmi tetap harus dong Mbak. Ya. Apalagi Mbak Suci ini kasus sudah mulai terbuka. Artinya perjuangan Mbak Suci sebagai media atau YouTuber, perjuangan fansnya Mbak Suci yang sudah 2 tahun lebih mengorbankan waktu, tenaga, materi bahkan kan gitu ya Mbak ya. Artinya saat ini adalah saatnya kita tuntaskan perjuangan ini, kita kawal benar-benar. Jangan sampai ada
intervensi-intervensi yang membuat kasus ini jadi lambat, Mbak. Ini yang jadi, ini harus kita atensi benar kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh media dan lain-lain, bahwa yuk kita sama-sama kawal kasus ini, tuntaskan kasus ini agar segera bisa disidangkan, diperiksa, diputus dengan putusan yang seberat-beratnya bagi pelaku, terutama pelaku utama lah. Kita agak gregetan juga kalau tahu fakta hari ini bahwa si A jadi tersangka, kok ya gimana gitu ya Mbak ya. Padahal kalau kita lihat di media kan hampir semua tersangka ini mengklaim bahwa dia bukan pelaku, termasuk kami sebagai kuasa hukumnya Danu gitu loh Mbak. Ya kami bersyukur Danu berani untuk menyerahkan diri dan berani untuk sampai hari ini menjadi tersangka gitu Mbak. Oke, baik Bang Topan. Terima kasih banyak. Ini sudah hadir ke rumah, ke gubuk saya, luar biasa. Ini sambil saya mau nagih janjinya Bang Topan nih. Tempo hari Bang Topan katanya mau main juga ke tempat saya. Katanya mau nyobain mie nyemek katanya. Iya, mie nyemek nih. Kita harus coba nih. Saya berharap semua fansnya Mbak Suci berangkat ke kediaman beliau ngerasain mie nyemeknya Mbak Suci. Oh boleh, nanti lah sama Bang Topan. Kalau ada yang mau ketemu sama Bang Topan, boleh. Siap. Nanti sekalian saya infoin atau perlu di live streamingin. Aduh, siap. Ya, siap. Insya Allah. Baik Bang Topan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Suci. Buat sahabat Misteri Mbak Suci juga yang sudah support channel Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Karena kalau misalkan bukan support dari teman-teman, kadang Bang saya juga udah loyal lah gitu ya. Ada manusiawi ya Bang ya. Udah gitu udah capek ngeluh aja ada. Tapi disemangatin nih sama sahabat Misteri Mbak Suci, sampai ada yang DM Mbak Suci ini, terus kita juga kan suka sharing ya. Ada temuan-temuan gitu. Oh yaudah akhirnya semangat lagi. Ya sekarang harus semangat terus Mbak. Karena sudah setengah jalan nih. Bukan setengah jalan lagi, udah kelewatan setengah jalannya gitu ya. Wah suka dukanya luar biasa lah. Kalau ngomongin kasus Subang gitu ya Bang ya, nggak ada ujungnya nanti kalau udah ngomongin kasus Subang sahabat. Tapi boleh juga Mbak Suci usul kapan-kapan memang diajak fansnya Mbak Suci untuk saling menganalisa. Karena jujur kami butuh banyak masukan gitu ya. Karena gini, kalau kita menganalisa tetapi kita di satu sisi kuasa Danu, nanti dipikir orang kita tidak objektif. Nah, tetapi kita juga butuh nih dari teman-teman masyarakat, khususnya fans Mbak Suci ini untuk bisa saling menganalisa. Kan kalau analisa masyarakat ini tanpa tendensi apa-apa, ikhlas, lillahi ta'ala, menganalisa. Nah ini bisa menjadi masukan buat kita semua, bahkan masukan buat penyidik Mbak Suci. Artinya kami dari ATS Lopom siap untuk mengakomodir masukan-masukan analisa untuk kita serahkan kepada penyidik. Semoga menjadi tenaga supporting juga buat mereka, tambah pendalamannya gitu Mbak Suci. Nah boleh tuh sahabat ya. Iya. Nanti juga sahabat Misteri Mbak Suci sampai ada yang kirim email, ada yang DM juga, sampai ada yang langsung kontak langsung gitu. Benar. Suka apa namanya ya, sharing lah gitu. Benar. Tapi sahabat tar dulu deh ya, ini sebelum closing tuh. Kan ngomong kasus Subang masih panjang Bang, nggak akan ada ujungnya. Kan Bang Topan katanya punya channel YouTube ya. Apa tuh Bang nama channel YouTube-nya? Channel YouTube saya sih subscribernya masih kecil Mbak, jadi malu. Justru biar disupport sama sahabat Misteri Mbak Suci. Ya, jadi subscriber lagi. YouTuber saya ini cuma YouTuber pribadi Mbak, atas nama saya sendiri, Ahmad Taufan Sudirjo. Dan itu memang aktivitas hari-hari saja gitu loh, hari-hari aja. Oh berarti daily vlog ya sahabat, bener nggak? Daily vlog tuh apa sih? Ya aktivitas hari-hari kan. Saya ini gaptek soal media nih. Ya maksudnya kegiatan Bang Topan sehari-hari ngapain aja. Betul. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di liput gitu. Kadang kan masyarakat Indonesia itu kepo Bang. Tingkat kekepoannya itu tinggi kan. Jadi ini Bang Topan tuh sebenarnya keseharian ngapain. Kadang banyak yang request juga Bang ke saya juga. Mas Suci coba tolong dong diliput juga keseharian Mas Suci ngapain. Wah malu saya Bang kalau diliput keseharian. Kalau bawa motor belanja mie semua di belakang gitu. Jadi cuma depan kameranya begini Bang ya. Iya siap. Tukang mie nyamper YouTuber Bang.
Gitu. Oke, sahabat Ya. misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Suci. Terima Ya, kasih banyak teman-teman semua. Ya, buat sahabat terima kasih banyak ya. Saya Suci dan Bang Topan pamit Terima kasih undur diri. banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.